Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Rendi Triatma dengan NIM 244 dari kelas 5G. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari kelas 5, tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, dengan subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, dan pembelajaran 6. Yang pertama adalah mata pelajaran PPKN. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimana caranya? Bacalah bacaan berikut dengan saksama. Menghargai jasa pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tenteram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua adalah berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Selanjutnya adalah cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama adalah lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua adalah peduli kepada orang lain. Yang ketiga, mau menerima segala yang terjadi dengan penuh sabar dan keikhlasan. Dan yang terakhir adalah mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan. Iya, betul. Ayahku bahkan mendapat undangan untuk rapat di lingkungan rumah untuk persiapannya.
beberapa pembelajaran lalu kita sudah mempelajari tentang surat undangan resmi. Sekarang kita akan mempelajari tentang surat undangan setengah resmi dan tidak resmi. Surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Pada undangan setengah resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, namun susunan undangannya tidak selengkap surat resmi. Nah, berikut adalah contoh dari surat undangan setengah resmi. Selanjutnya adalah surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan pada perorangan untuk kepentingan pribadi. Pada undangan tidak resmi, biasanya tidak menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan susunan, dan tampilannya lebih berwarna. Nah, berikut adalah contoh dari surat undangan tidak resmi. Nah, selanjutnya adalah pelajaran IPA. Pernahkah kalian memperhatikan apa yang terjadi dengan dinding kelas saat sedang meminum minuman yang dingin? Nah, silakan diperhatikan contoh berikut. Nah, basahnya dinding luar kelas berasal dari peristiwa pengembunan. Pengembunan adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Hal tersebut karena suhu udara di luar kelas lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam kelas. Nah, berikut adalah contoh peristiwa dari pengembunan. Yang pertama adalah kaca mobil yang mengembun ketika hujan. Dan yang kedua adalah munculnya titik air pada rumput di pagi hari dikarenakan udara yang dingin. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.